wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bisnis itu memang mudah. Coba katakan dengan mantap, bisnis itu memang mudah. Ayo. Bisnis itu asli mudah. Gampang wes. Gimana ininya? Gampang wes. Ayo coba. Yang bikin susah tuh otak ente, pikiran ente, perasaan ente. Susah. Saya ini nggak ngerti apa-apa. Udah susah beneran. Masalah ini buat saya, masalah beneran. Saudara tinggal di kontrakan. Lalu datang temen, Mas, tolong beli rumah saya. Apa kata dia? Oh, duit dari mana? Perhatikan, perhatikan. Mas, tolong beli rumah saya. Apa jawaban si pengontrak ini? Emang dia kuli bangunan, buruh pabrik, karyawan kecil, guru honorer, ustadz kampung, ngajar ngaji alif bata, sakit-sakitan, gak punya duit, gak ada tabungannya, polisi juga bantol, umpama, bukan Kapolres. Apa jawaban dia? Duit dari mana, Pak? Salah nawarin panjenengan ini. Oh, saya cuma guru. Dari mana duitnya? Nawarinnya aja satu kalimat, jawabannya panjang. Iya, kalau jawaban panjang itu begini, jawabannya begini. Bagaimana sehat Pak Haji Samsi? Aduh, saya belum haji. Dari mana saya haji? Itu ya, gimana? Orang percaya ente haji. Jawab aja, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi doa. Gitu ya, selesai. Bisnis itu memang mudah. Bisnis itu asli mudah, gampang. Coba belajar mengatakan itu saja dulu. Ikutin saya ya, sekali lagi. Ngikutnya pakai energi gitu loh. Mukanya tuh pasang, memang muka yakin. Ayo, duduk yang benar. Bisnis itu memang mudah. Tangannya mana? Bisnis itu memang mudah. Asli mudah. Gampang. Masalahnya, nggak ada masalahnya. Cuman, nggak usah pakai cuman. Tapi, nggak ada tapinya. Masalahnya modal ini loh. Aduh, jangan, nggak usah. Berhenti sampai di situ. Bisnis itu memang mudah, asli mudah, gampang. Kita lengkapin kalimatnya. Kita mulai sekali lagi. Bisnis itu memang mudah, asli gampang. Ada Allah. Gitu. Ada Allah, udah selesai urusannya. Saudara tidak mengerti bagaimana caranya nyetir mobil. Saudara tidak mengerti bagaimana caranya usaha rental. Tapi saudara punya teman yang jujur. Saudara punya teman yang membela saudara. Sudahlah mas, pokoknya yang penting saudara menyiapkan mobil saja. Titipkan kepada saya yang menjalankan. Itu aja jalan.
Apalagi Allah, Dia maha jujur, nggak perlu duit saudara, nggak ada kepentingannya kecuali kepentingan saudara. Lebih begini lagi, Mas, tolong beli rumah saya, insya Allah berapa duit? Nggak usah cerita. Dari mana ya? Utang saya banyak ya. Nggak usah, langsung saja. Jadi the winner, jadi the winner. Insya Allah berapa duit? Ya 200 juta lah. Kapan butuhnya? Ya kalau ada sih bulan ini, insya Allah. Terus kapan saya balik lagi? Ya kapan aja ente mau balik. Emangnya ente punya duit? Loh, situ tadi nawarin saya kan. Ngapain pakai nanya saya ada duit apa enggak? Ya sudah, kalau gitu saya balik lagi minggu depan ya. Iya ya, insya Allah. Enggak ditawar nih, ntar aja gampang lah. 200 juta tadi kan. Enggak perlu ngeliat rumah saya juga, gampang lah nanti. Orang ini pulang cepet ambil wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kumur-kumur, lap muka, semua sampai kaki, doa. Doa. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Turun seterusnya. Kemudian sholat sunnah. Datangnya jam berapa tadi tamu? Jam 9. Masih ada waktu buat sholat duha. Ente sholat duha. Kalau datangnya jam 9 malam, sholat apa? Berarti terlambat dong sholat isyanya. Kalau datangnya jam 9 malam, ada sholat hajat. Jangan nungguin tidur, sholat aja hajat dulu. Sholli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat ngadep yang punya duit, ngadep yang maha kaya. Jangan ngadep orang, jangan cari bank, jangan cari KPR. Nyiapin datanya susah. Kalau ngadep Allah cuman perlu wudhu, itu aja. Sholli sunnatal hajat raka'atain lillahi ta'ala. Nggak ngomong saja, Allah sudah tahu keperluan kita apa. Allah dialog sama malaikatnya, wahai para malaikat, ku saksikan dia. Kamu tahu siapa dia? Nggak tahu ya Allah, sampai engkau memberikanku jawaban. Dia ini adalah hambaku yang percaya aku bisa beliin dia rumah. Dia memang tidak punya duit, tapi dia punya aku. Selesaikan para malaikat, selesaikan, bantu. Kalau Allah yang sudah memerintahkan, siapa penghuni langit dan bumi yang tidak membantu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. Ente kalau ngadep manusia disuruh tunggu dulu,
nggak langsung ditemuin, dilihat dulu dari jendela, dia yang datang. Kecuali ente sersan, yang datang mayor, ente kapten, yang datang bintang 2. Kalau perlu di jalanan ente tunggunya. Ente wali kota, yang turun gubernur. Kalau perlu ente tunggunya di ujung sana. Ya, tapi kalau ente siapa datang ke siapa, ya begitu nasibnya. Hanya Allah yang menemui ente langsung, tidak diwakili. Kapan saja bawa sedekah tidak bawa sedekah diterima oleh Allah, bawa amal soleh tidak bawa amal soleh diterima oleh Allah, karena menghadap Allah sendiri sudah amal soleh. Allahu Akbar. Allah ngeliatin itu orang ini ditawarin. Yang nawarin siapa tadi? Yang nawarin rumah tadi siapa? Yang nawarin rumah siapa? Yang nawarin rumah itu Allah. Allah yang menggerakkan dia datang ke ente, balikin ke Allah, selesai. Mas, ada peluang usaha, siapa yang nawarin? Allah, balikin aja ke Allah. Mas, ada yang nyari mobil nih, ada nggak mobil sekian? Itu yang nawarin Allah, lihatnya Allah aja. Jangan lihat dia, jangan lihat ente, lihat Allah aja. Segera saja sholat sunat hajat. Kita belajar pada hari ini, setelah semalam lewat gerbang sedekah di Yogyakarta, di Temanggung hari ini, kita belajar membuka pintu bisnis dari sholat hajat. Membuka pintu bisnis dari sholat hajat. Nggak kenal waktu, kapan saja. Kecuali waktu-waktu yang tidak dibolehkan. Habis subuh teng, habis asar teng. Tapi sebelum itu atau sesudah itu boleh. Saudara jam 10, jam 10, 11 boleh. Jam 11 ditawarin, jam 11 lewat 10 boleh. Sehari 12 kali sholat hajat boleh. Nggak ada urusan. Saya lagi rajin mau sholat sunnah qobliyah 20 rakaat, boleh tidak? Mana boleh, maksimumnya 4. Saya lagi rajin, waktu lagi banyak, malas saya kalau dia cuma 2, saya maunya 10, nggak boleh. Allahu Akbar. Rakaat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة innaka la tukhliful mi'ad. Allahu Akbar. Selesai salam-salam, angkat tangan. Ya Allah, tadi ada yang nawarin.
Rumah 200 juta. Gimana sih sebenarnya? Kan engkau tahu saya nggak punya duit. Ya Rob, nih kalau ibu bapak mau ngomong tentang keadaan ibu bapak, ngomonglah sama Allah, jangan sama yang lain. Jadilah the winner. Ikutin kalimat saya. Kun the winner, ya. Wala takun the loser. Bahasa Arab tuh. Kun the winner. Jadilah the winner, wala takun the loser. Dan jangan jadi the loser. Contoh. Kita yang ngadep nih manusia. Mas, saya ini punya tagihan ya, tanggal 10 Desember. Cuman masalahnya saya harus bayar orang juga tuh tanggal 8. Nah, ente udah the loser tuh. Ada cacatnya. Nggak usah ngomong tanggal 8, kunci mati aja tanggal 10. Alhamdulillah saya punya tagihan tanggal 10. Udah segitu aja, jangan diterusin. Saya pengen nikah, tapi usia saya 30. Nah, nggak usah. Usia 37 nggak perlu disebut. Saya pengen nikah, selesai. Saya ini pengen renovasi rumah, cuman duitnya ini nggak ada, nggak usah disebut. Ente mau dikasihanin sama orang gitu? Nggak ada orang kasihan, kecuali basa-basi. Dan ngapain juga ngomong sama orang, nggak bisa bantu apa-apa. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam ala uallimuka bi kalimatin ihfazillaha yahfazka wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Aku, kata Ibnu Abbas, ketika kecil ada di belakang ontaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mulut nih kenapa pada diem aja disebut nama Rasul? Disebut nama Rasul jangan mingkem. Jawab. Sallallahu alaihi. Dari Ibnu Abbas beliau bercerita, dulu aku pernah di belakang ontaknya Rasul. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Dan Rasulullah Allahumma sholli wa sallim barik alaih berbicara kepada aku, ya gulam, wahai anakku, ala uallimuka bi kalimatin, maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat? Yang pertama, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kalian semua. Fa idza sa'alta fas'alillah, kalau kalian punya permintaan mintalah sama Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kalian butuh sesuatu maka bilangnya juga sama Allah. Bahkan diriwayatkan Rasulullah Muhammad Allahumma sholli wa sallim barik alaih, ketika putus sendalnya dia berdoa sama Allah minta sendal. Putus sendal minta sendal sama Allah. Selesai sholat hajat ngomong sama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Selesai. Sama orang aja ente patuh tuh. Bapaknya nggak ada, disuruh balik lagi nanti, balik lagi. Disuruh tunggu. Sholat hajat lagi. Tiba masa dia datang tuh yang nawarin rumah.
Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas serius mau rumah saya? Ya, insya Allah. Jangan bilang juga, udah doa sih, tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda. Ngapain? Ngapain bilang sama dia? Nggak usah, buat ente aja ibadah ente mah. Nggak usah dibilang-bilang sama orang. Mas serius mau beli rumah saya? Iya, alhamdulillah serius. Kalau serius tolong dong tanda jadi. Berapa tanda jadinya? Ya wajarnya lah tanda jadi 200 juta kan rumahnya 20 juta apa berapa gitu loh. Jangan bilang begini, wah kalau segitu nggak ada. Jangan. Depannya alhamdulillah segitu belum ada. Jangan, wah nggak ada. Alhamdulillah segitu mah belum ada. Tapi kalau 5 juta aja sih alhamdulillah insya Allah ada. Ya terus sisanya kapan ya? Wah nggak janji saya tuh. Bisa nggak kira-kira bulan ini? Insya Allah. Oh, ya sudah. Boleh saya terima duit yang 5 jutanya? Boleh? Kasih dia. Dang. Habis kemudian pergi sholat hajat lagi. Sholat hajat lagi. Allahu Akbar. Lapor terus sama bos, lapor terus, koordinasi terus, meeting koya sama manusia, sama-sama blow-onnya, sama-sama begonya, sama-sama nggak ngerti apa-apa. Emang ngerti apa manusia? Nggak ngerti apa-apa. Pinter, subhanaka la ilma lana. Kaya, Allah ghaniyun halim. Apa? Nggak ngerti apa-apa. Rapat berdua sampai hilang zuhur, hilang asar. Ngapain? Rapat sama Allah. Rapat utama sholat 5 waktu. Sekarang nih sholat zuhur rem, jeng, udah pulang sholat zuhur. Ngaji secukupnya aja. Loh ini mahal. Kalaupun saya selesai sampai menit ini, saudara melakukan, betul-betul melakukan, apa hajat saudara? Satu saja. Kalau nggak dikabulkan itu, satu saja. Ente nggak melakukan atau nggak rajin, itu aja. Yakin saya mah, nggak ada orang udah datang kepada Allah nggak dikabul. Mana ada? Mana ada? Kira-kira sebulan datang lagi, Mas. Gimana? Udah ada duitnya? Alhamdulillah nih, belum ada. Kalau belum ada nih udah ada yang mau ya. Ya udah kasih dia aja. Terus duit yang 5 jutanya gimana? Ya pulangin kalau masih bisa dipulangin. Ya deh, nanti saya pulangin. Tapi habis dibayar ya. Ya nggak apa-apa habis dibayar. 2 minggu datang lagi dia. Mas, ini duit yang 5 juta. Makasih ya udah nolongin saya. Ya. Gagal nggak beli rumah? Gagal nggak beli rumah? Secara definitif gagal. Tapi lihat cara kerja Allah. Lihat cara kerja Allah. Salat maghrib, isya berjamaah. Kadang jadi imam, kadang jadi makmum. Ada orang baru di situ kan? Siapa orang baru ini? Pemilik rumah yang baru toh? Mas, baru ya di sini? Oh iya, saya yang rumahnya hijau. Bekas rumahnya si Fulan. Oh iya. Selamat ya. Ente yang punya. Padahal aneh yang doain tuh. Nggak perlu juga. Ngapain cerita juga? Enggak perlu. Cukup ente bilang begini. Alhamdulillah akhirnya jatuh ke tangan Mas. Mas rajin sholat, rajin berjamaah, punya tetangga bukan non tapi muslim. Masya Allah. Selamat datang Mas di kampung kami. Dapat 2-3 minggu jadi teman, datang ke rumah nih pemilik baru. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mau tanya dikit, katanya Mas masih ngontrak ya? Ya ini dah, rumah kontrakan. Nah itu dia. Saya punya istri ternyata tidak mau diajak pindah ke sini. Saya ditugaskan ke kampung, ke kota ini, ke daerah sini. Saya pikir istri dan anak-anak mau
ikut pindah. Ternyata istri dan anak-anak saya tidak mau pindah. Ya kalau anak-anak nggak mau pindah, ya saya mendingan gabung sama teman-teman di asrama. Ya terus apa yang bisa saya bantu? Daripada sayang mas, rumah ini mau dijual. Boya daripada sayang, mending ditempati sama mas saja. Kan kita udah CS, maghrib, isya bareng, subuh bareng. Ya disitulah. Subhanallah. Saya perlu apa? Oh enggak perlu bayar. Sederhana aja saya memikirnya. Kalau saya kontrakin, tiba-tiba ada yang beli gimana? Iya juga sih. Ya makanya, monggo mas, silakan tempati rumah saya. Gak usah mikir apa-apa. Terus kapan mau pindah ke asramanya? Ya segera. Mungkin 2-3 hari lagi. Ya sudah. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Sambil tawar-tawarin mas, barangkali ada yang mau beli. Berapa duit situ nawarinnya? Udah saya renovasi ya semuanya ya. Udah rapi, kelar, kamar mandi tadi yang jelek saya bagusin, kamar tadi saya tambahin. Ya saya minta diganti renovasinya aja. Harga beli saya itu 200. Ya kira-kira 225 lah. Ya sudah insyaallah ya. Mudah-mudahan kita doa bareng ya. Mudah-mudahan laku rumah itu. Ya. Pamit 2-3 hari pindah ke situ. Allah tuh. You have to believe. Aminu. Anda harus percaya Allah. Terus apa ente nunggu pindah ke rumah itu baru ente sholat hajat? Jangan dong. Begitu orang ini keluar, ambil wudhu. Ambil wudhu. Sholat hajat lagi 2 rakaat. Sholli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Pokoknya makin rapat sama Allah makin begini. Jangan nunggu 3 hari dong. Lamaan. Allah menanti nih. Kok nggak datang ya? Padahal dikasih kabar. Ente kalau dikasih kabar, mas, bapak siap tuh untuk menerima bapak. Mas, bapak siap lo menerima mas. Ente langsung mati baju tuh, betul nggak? Langsung menghadap. Seperti itulah ente harus ke Allah. Seperti itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Cakep, adem. Ente nggak kayak kambing conge. Kalau datang ke bank, permisi mbak, saya mau ngajuin pinjaman. Oh sebentar ya, saya masih sibuk. Tolong tunggu dulu di ruang tunggu. Kita mundur. Kayak orang bego. Kanan, kiri. Kalau bawa bebek, bebean. Sama Allah nggak dikasih nganggur, dikasih memuji Allah. Sebaik-baiknya kita adalah kita diberi kesempatan oleh Allah memuji Dia, menyembah Dia. Saya sering nangis tuh Pak, bener. Apa yang juga bilang ya? Salah. Ya enggak lah, saya ngajar ini insya Allah. Saya bilang 1000 kali saudara punya permintaan, hajat, doa, maksud belum dikabul, tahu nggak yang paling berharga buat ente apa? Ente diperkenankan minta. 1000 kali enggak dikabulin permintaan sama Yusuf Mansur. Ustadz, monggo kalau kerso ada waktu hadir tanggal sekian.
Terus saya bilang, nggak bisa. Minimal ente udah salaman, udah ketemu, udah minum airnya, dan menjelang pulang, Ustaz, foto dulu dong. Minimal tuh. Jangan ngelihat nggak bisanya dong. Lihat ente udah ketemu aneh, udah dapat air minum, didoakan, pulang kemudian bawa foto. Cuman datangnya bawa mobil, pulangnya naik bus. Kenapa? Saya kan nanya, kemarin naik apa? Naik mobil, Ustaz. Mobil siapa? Mobil saya, Ustaz. Udah ada BPKB-nya. Udah, Ustaz, sedekain aja. Siap. Insya Allah saya doakan. Mobil tahun berapa itu? Tahun 2000, Ustaz. Iya sudah, wajib disedekain itu. Tahun 2000 tuh udah 10 tahun, 12 tahun ya. Ngapain dipelihara? Nyusahin. Saya doakan mudah-mudahan diganti sama Allah. Mobilnya apa? Kijang, Ustaz. Kijang tahun 2000 kapsul. Oh ya? Mudah-mudahan diganti sama Innova tahun 2012. Insya Allah, Ustaz. Pulang nyeker tuh. Naik bus. Ketika kita bisa merintih di hadapan Allah, memohon kepada Allah, sesungguhnya itu lebih besar daripada pengabulannya itu sendiri. Ente diterima sama gubernur gitu loh, diterima sama presiden gitu loh, walaupun nggak ngomong apa-apa, nggak dikasih kesempatan ngomong, alhamdulillah saya bisa memandang wajahnya Pak Gub, alhamdulillah saya bisa memandang wajahnya Pak Presiden. Itu saja sudah kebanggaan. Ente cerita kemana-mana, sama cucu masih cerita. Dulu kakek waktu muda ketemu presiden, cakep, ganteng, hafiz Quran. Ketemu sama Allah mestinya harus bahagia. Bukan persoalan dikabul dan tidak. Pasti dikabul mah. Nggak usah mikir. Nggak usah mikir, dikabul mah pasti. Wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Wa fil ayatil ukhra ud'uni astajib lakum. Dan cara Allah mengabulkan, bisa Anda dikasih duit 200 juta atau bisa seperti ini. Salat hajat. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. Saya tuh kalau di mobilnya suka nggak tahan kalau dapat berita nggak begini tuh, nggak tahan. Dapat nih SMS masuk, tat. Ada tanah tuh 1000 meter. Rasanya nih, kalau perlu nggak usah jawab dulu, begini dulu bos. Ya Allah, ada SMS masuk nih, ada tanah 1000 meter dekat pondok, bayarin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru tanya berapa duit gitu. Hah? Dibalas lagi sama dia, dang. 1 juta semeter Ustaz, jangan jawab dulu. Ya Rob, 1 juta.
Berarti 1000, semiliar. Kasih saya duitnya ya Allah, balas lagi. Kapan? Dikirim lagi balasan. Uang muka aja dulu Ustaz. Kami lagi butuh 100 juta. Jangan balas dulu. Angkat lagi tangan. Ya Rob, butuh DP-nya 100 juta. Saya sebentar lagi nyampe rumah. Tolong duit itu siapin. Cuman Allah yang maha tinggi, Al-Aliyul Muta'al, Al-Kabirur Rahman, yang bisa diperintah oleh manusia. Jangan coba-coba Kapolsek datang ke Kapolres. Izin dan, ente kan Kapolres, tolong jagain istri saya. Hanya Allah yang begitu tinggi, maha tinggi, begitu mulia, maha mulia, begitu besar, maha besar, tapi bisa ente perintah kayak kalimat saya tadi. Rob, setengah jam lagi saya pulang ke rumah, saya bakal suruh orang itu datang ke rumah, tapi siapkan duitnya 100 juta. Hei, Masya Allah. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadilah dulu orang yang akrab dengan Allah sebelumnya. Ente sering main dulu ke rumah si fulan, sering main dulu gitu loh, sehingga siapapun di rumah dia mengenal ente. Suatu saat ente ada perlu, tinggal ngejeblak omongan. Kalau ente adalah seorang pemula, waktunya untuk ngetrek. Ente pemula nih, nggak jagoan duha, nggak jagoan tahajud, nggak jagoan sholat berjamaah. Waktunya untuk dikenal oleh Allah. Begitu sampai ke rumah, jang. Kita yang sudah janjian sama yang punya tanah, alhamdulillah tidak ada duit. Tapi kirim SMS, Tat, maaf, menjelang berangkat ada masalah, kami harus berangkat ke tempat lain. Mohon maaf, nanti malam saja kami datangnya. Ada waktu. Ada waktu. Begini lagi bos, karena sudah di rumah nggak begini dong. Sholat hajat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Karena waktunya panjang, saudara berpanjang-panjang sama Allah. Cakep. Kalau lagi berdua sama kekasih nggak mau pulang, ada aja yang diomongin. Udah mau pulang, pamit dulu ya. Tapi di pintu masih ngobrol. Pintu gerbang masih ngobrol. Udah naik mobil masih buka kaca, ngobrol lagi. Jalan masih telepon. Udah sampai mana mas? Lu baru tadi pergi. Harusnya bersama kekasih kita, kalau ada waktu berlama-lamalah. Sholat hajat kok bacanya Nun Allah. Sholat hajat itu baca yang panjang gitu loh. Sholat malam karena kepengennya itu dibayarin hutang 1 miliar. Ya sholatnya yang bener. Qul ya ayyuhal kafirun. Walaupun bagus, keren, tapi nggak pantas pak. Wong ente mau dibayarin 1 miliar kok. La a'budu ma ta'budun. Dibagi 2 lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Allahu Akbar. Pelit sekali. Kuliah dibagi 2.
Jangan dong, kalau punya masalah gede, keinginan besar, punya problem gede, hajat besar, sholatnya yang mantep bos. Allah. Begitu Fatihah langsam Ali Imran, keren. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Langsam Alif Lam Mim. Ustadz nggak hafal, beli tiang, pasang Quran, lihat nggak apa-apa. Nah masalah. Beli Quran keluaran Madinah yang kecil, pegang pakai tangan. Satu rakaat satu muka, satu rakaat satu muka yang berikutnya. Salam balik, berdiri lagi, pegang satu muka sampai selesai. Menjelang sahur, menjelang witir akhir, sudah sampai fastajaba lakum rabbukum. Udah rakaat terakhir. Fastajaba lakum rabbukum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر. Salat malam berkualitas. Salat malam berkualitas. Selesai Ali Imran di atas sejadah. Makanya apalin Quran, jadi sholat malamnya enak. Modalnya itu terus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bagus sih, bagus. Tapi nggak nambah-nambah. Saya hafal Ustaz 10 surah. Wih hebat. Apa aja? Kuliah, kulhu. Qul bin nas, qul bil falaq. Tabbat yada idza jaa liilafi alhaakumut wailun. Top, bagus. Tapi berapa umur saudara? 30, 40, 50? Hah? Kok nggak nambah-nambah? Umur nambah, hafalan nggak nambah? Mana? Malu dong sama Allah. Umur bertambah, hafalan bertambah. Ngadep Allah enak, ada omongan. Ente ngadep Allah, nggak ada omongan, nggak punya bekal. Tapi ngadep Allah ada bekal begini. Satu malam berdiri 1 juz.
Apa keinginannya? Saya pengen jadi pengusaha besar ya Allah. Tapi saya tidak tahu mesti ngapain. Hanya Allah yang berhak diberitahu seperti itu. Jangan datang ke Pak RT. Gue nih pengen jadi pengusaha nih, tapi nggak tahu. Apa kata RT? Sama. Jangan datang ke teman SMA. Dia juga nggak ngerti apa-apa. Datang kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza sta'anta fasta'in billah. Shadaqallahul azim. Selesai. Ceramah ini selesai. Pembelajaran pada hari ini selesai. Buka gerbang pengen jadi pengusaha dengan sholat hajat. Nih doanya. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha wala jainan illa qadaitaha wala aiban illa satartaha ya arhamar rahimin irhamna. Itu doanya. Itu dia doanya, komplit langsung dari Rasulullah. Tambahin dengan bahasa Indonesia sesuai dengan yang ente mau. Ya Allah, saya pengen buka bengkel. Saya ini bisa betulin mobil. Ya Allah, saya pengen usaha jilbab. Ya Allah, saya pengen buka klinik. Ya Allah, saya pengen punya supermarket. Ya Allah, saya pengen beli bus. Ya Allah, saya pengen jual beli properti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebut terus Allah. Bil yakin, dengan yakin. Maka jadi pengusaha itu mudah. Ente nggak perlu mikir, Pak. Bu, yang mikir biar Allah, yang mikir biar Allah. Ente nggak perlu kerja, yang kerja biar Allah. Ustaz, udah, jangan protes deh. Jadi murid kok ya kebanyakan protes. Jalanin dulu aja. Ente pasti tahu kalimat itu apa artinya. Nggak cukup cuman sholat hajat. Lu jangan bandel ya. Lu sholat dulu. Lu apa-apa udah protes mulu kayak Yahudi aja. Tapi kan nggak jalan-jalan. Pokoknya kalau dikasih tahu sama kiai, udah sami'na wa ta'na, siap, gitu aja. Saya mengerti Ustaz, saya mengerti. Tapi berarti lu nggak ngerti. Ngerti koya tapi. Terakhir sempurnakan tetap dengan bersedekah. Apa yang saudara punya? Cincin, kalung, giwang, gelang, tabungan, siap. Cang. Walaupun gubernur itu kaya, tapi kalau saudara bawa sesuatu, diterima Pak. Walaupun nengokin orang sakit, hanya nongolin muka saja dia udah senang. Apalagi kalau kita bisikkan di telinga beliau, Mas, jangan mikirin uang rumah sakit, saya akan bantu. Bogen. Siapa di antara saudara yang punya tabungan? Siapa yang punya tabungan? Nggak ada yang berani ngacung. Saya tanya sekali lagi. Ya Allah, sebentar lagi saya mau nanya siapa yang punya tabungan. Kalau dia nggak ngaku, bikin 0 tabungannya. Oke, siapa di antara saudara-saudara yang punya tabungan? Ngacung kok begini loh.
Gini ngacungnya. Tahan. Oke, turun. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta juga 50%. Saya tidak minta 25%. Saya hanya menawarkan kepada saudara-saudara semua pada hari ini. Siapa di antara saudara yang punya hajat, bersedia menyedekahkan 10% dari jumlah total nilai tabungan saudara, kita akan berdoa. Mudah-mudahan hajat saudara dikabul Allah. Kita akan berdoa, mudah-mudahan hajat saudara dikabul Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan lelang. Saya akan lelang. Siapa di antara yang sudah ngacung-ngacung tadi bersedia menyedekahkan 10% dari total tabungannya, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Silakan saudara yang bersedia berdiri untuk membuktikan bahwa saudara bersedia. Habis saudara berdiri, habis saya selesai menghitung, insya Allah kita akan bacakan Al-Fatihah agar semua hajatnya betul-betul dikabul Allah dengan jalan sabab sedekah dan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai menghitung. Yang bersedia silakan berdiri. 10, 9, 8. Masya Allah, Masya Allah. 7, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ithm. La tad'alana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha wala daynan illa qadaitaha wala aiban illa satartaha ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taitahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ghumumina wa dhahaba ahzanina wa humumina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa ya alimul ghaibi wasyahada wa ya alimul ghaibi wasyahada wa ya alimul ghaibi wasyahada wa ya qadiru ala kulli syai wa ya dzal jalali wal ikram wa ya arhamar rahimin. Mereka semua ini punya hajat, mereka ini semua punya keperluan, mereka ini semua punya kebutuhan, mereka semua punya kesulitan, mereka semua punya masalah, sedangkan Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabb, unsurhum wansurna wansuri jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masailina wa min hajatina fi masailina wa fi hajatina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan saudara duduk kembali. Di penghujung tausiah saya ingin menyampaikan kepada ibu dan bapak semua, saya lagi mendirikan dan mengembangkan hotel dan apartemen haji dan umrah. Siapa di antara saudara yang sudah tahu? Oh banyak ya. Tahu dari mana? Dari TV. Hotel dan apartemen haji dan umrah itu dibanderol 150 miliar. Saya mengundang 15.000 jamaah untuk ikut memiliki hotel tersebut. Sahamnya, patungan usahanya 10 juta rupiah. Jangan bilang, aduh nggak punya duit. Udah belajar kan? Sudah belajar kan? Siapa yang nawarin? Allah. Habis sholat zuhur, nanti ini sebentar lagi, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat malam, angkat tangan kepada Allah. Habis sholat subuh, angkat tangan kepada Allah dan tambahin sholat hajat.
sebagai testimoni saudara semua, minta sama Allah supaya saya tercatat sebagai pemegang sahamnya Ustadz Yusuf Mansur. Buktikan sama Allah, nyampe atau tidak. Jangan tidak yakin, harus yakin. Kecuali saudara yang sudah punya duit, ya jangan mikir, bismillah aja. 10 juta rupiah, tapi mudah-mudahan bisa dapat pahala seabrek-abrek hotel tersebut. Hotel itu didedikasikan salah satunya untuk mereka-mereka yang menunaikan ibadah umroh dan haji. Di hotel tersebut diperdengarkan insya Allah 24 jam lantunan ayat-ayat suci Al-Quran langsung dari mulut saya, dari lisan saya. Mudah-mudahan jadi amal yang mendengarkan dan amal yang punya kamar. Yang punya kamar ente. Maka insya Allah kita semua dapat pahalanya. Siapa yang belum hamil, yang belum punya anak siapa? Subhanallah. Pengen punya anak. Kalau nanti hotel itu jadi, mbak dan suami nginep di hotel tersebut. Jangan keluar-keluar 3 bulan. Jangan keluar-keluar 3 bulan. Kenapa? Di hotel yang kita bangun ini diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran 24 jam. Nah ini hotelnya. Diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran 24 jam. Siapa tahu insya Allah dengan maksud berobat kepada Allah lewat ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan keluar dari hotel tersebut 3 bulan positif hamil. Nggak tanggung-tanggur, kembar 3. Insya Allah. Apalagi tengah malam dibangunin. Ini hotel bukan hotel biasa Pak. Jam 2:30 dibangunin. Kalau Senin disediakan sahur, kalau Kamis disediakan sahur. Kalaupun tidak dibangunin buat sholat tahajud. Di ground disiapkan imam dari masyayikh Timur Tengah, Makkah dan Madinah, Yaman, Syria. Salat malam bersama mereka di bawah tuh. Semua yang punya hajat kumpul di situ sholat. Masih kurang puas, berangkat ke pesantren Darul Quran. Karena hotel ini 15 menit dari pesantren Darul Quran. Bergabung bersama ribuan penghafal Al-Quran di sana. Salat malam bersama mereka. Masa iya sih nggak punya anak, kira-kira begitu. Nah ini dia hotelnya. 2 tower, 12 lantai. Insya Allah 300 kamar. Habis ini selesai, matiin dah, cukup. Habis ini selesai, kita akan berangkat beli pesawat. Woi, keren kan? Jemaah umroh setiap bulan puluhan ribu. Jemaah haji setiap tahun 200 ribu. Ente punya apa? Punya hotel enggak? Punya pesawat juga enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita patungan beli pesawat. Kalau kita naik pesawat, pesawat kita yang kita naikin sendiri. Pesawat kita yang kita naikin sendiri. Karena pesawat punya kita, pilotnya kita pilihkan yang muslim. Kalau perlu kita siapkan pendidikan pilot yang hafiz Quran. Siapa di antara saudara yang sudah hafal Quran, tingginya memadai 2 kalinya Yusuf Mansur? Bikin seorang hafiz jadi pilot gampang. Lebih gampang daripada bikin seorang pilot jadi hafiz. Cari bibit-bibit yang sudah hafiz, kita didik jadi pilot. Begitu menjelang terbang, diumumkan dari kokpit, saya Kapten Mansur, sebentar lagi kita akan berangkat menunaikan ibadah umrah menuju Jeddah King Abdul Aziz Airport. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepanjang perjalanan 9 jam kita akan khatamkan Quran. Menurut pengalaman saya, insya Allah bisa 2 kali kita menghatamkan Quran. Subhanallah. Pramugarinya semua subhanallah. Pramugara masya Allah. Pesawat sendiri Pak. Gara-gara pesawat ini bukan punya ente, yang menyediakan minuman belahannya sampai pantat.
Siapa yang pernah naik pesawat yang kayak begitu modelnya? Dilihat dosa, enggak dilihat putih banget. Masya Allah, dosa gua nih. Naik pesawat bukan ibadah, naik pesawat jadi dosa. Nyediain minuman lagi. Nyediain minuman kan pasti nunduk. Begitu nunduknya kelihatan. Kita merem ini tumpah airnya. Kita nggak merem, ampun ya Allah. Naik pesawat bukan senang malah puyeng. Kenapa begitu? Karena bukan ente yang punya pesawatnya. Besok kita bikin rumah sakitnya patungan lagi. Pesawat itu murah bu, pak, cuman 400 miliar. Yang tipe Boeing biasa. 400 miliar itu berarti 40.000 orang saja yang punya duit 10 juta. Nih sini. 40.000 kalau nyarinya di satu kota yang namanya Temanggung susah. Tapi kita nyari di 100 kota. Berarti cuma 400. Masa nggak ada satu kota 400 orang? Nggak mungkin. Insya Allah. Ini informasi menjelang saya tutup tausiah ini. Business it's easy. Semua bisa jadi pengusaha. Edisi kali ini pintu gerbangnya adalah sholat sunat hajat. Kalau tadi contohnya adalah yang ditawarkan ada barangnya, ada prospeknya, saudara bahkan bisa datang kepada Allah tanpa ngerti mau ngapain. Paham? Ente pinter, punya duit, punya lahan, tinggal datang ke Allah mah biasa. Ini mah ente nggak ngerti apa-apa. Pokoknya kosong, 0, 0 datang ke Allah. Ya Allah, saya nggak punya duit, saya nggak tahu mesti ngapain, saya nggak punya teman. Yang punya bisnis, saya otak juga begini-begini doang. Ya Rob, tolonglah, tolongin saya pengen nih jadi pengusaha. 40 malam sholat malam, 40 pagi sholat duha, 40 waktu puasa Daud, 40 hari juga memberi makan orang-orang miskin, 40 hari juga menjaga sholat berjamaah, 40 hari juga memelihara sholat hajat setiap hari, 40 hari menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 juz, 41 hari. Gak mungkin kantong masih segitu juga. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan bikin dosa baru, itu saja. Dan lengkapin dengan sedekah. Hari ini saudara sudah bersedekah niat, yakni niat karena Allah, sedekah 10% dari tabungannya. Kita sempurnakan dengan sedekah yang saudara bawa pada hari ini. Sudah bawa duit tak? Bismillah kita bersedekah. Sudah bawa duit tak? Bismillah kita bersedekah. Jangan khawatir, orang Temanggung tidak saya minta cincinnya, bawa pulang. Selamat. Nggak saya minta kalungnya, selamat. Pulang-pulang. Bawa-bawa. Pokoknya tadi udah niat sedekah 10% dari tabungan. Insya Allah. Ustadz, itu duitnya dikemanain? Nanti ada SMS buat saudara semua, SMS resmi dari PPPA. Kalau dari yang lain jangan diterima. Belum tentu itu benar. Barangkali akan ada orang-orang yang oportunis. Hati-hati, hati-hati. Banyak penipuan sekarang ini. Saudara mungkin pernah lihat selebaran gambar saya, isinya suruh transfer kemana-kemana. Jangan percaya, itu bukan dari kita, bukan dari saya, atas izin Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelang tutup, Mas Yunus terima kasih, teman-teman semua Ari semua terima kasih, panitia setempat terima kasih. Semua pahala mudah-mudahan saudara dapat hari ini dan hari-hari seterusnya. Insya Allah. Saya akan memberi hadiah kepada saudara-saudara semua. Amalan yang saya cintai. Mau? Saya akan ngasih amalan yang saya cintain, yang saya tidak tinggalkan setiap harinya. Mau? Tapi ada tukerannya. Ada tukerannya. Apa tukerannya? Yang pertama, tidak usah salaman sama saya. Tidak usah salaman sama saya. Yang kedua, tidak usah cium tangan. Tidak usah pelukan, tidak usah toel-toel. Nggak usah.
biarkan saya pulang dengan selamat dari Temanggung ini. Tidak ada minta tanda tangan, nggak usah lah. Bawa ilmunya saja, ya. Bawa sholat hajat, udah nggak usah. Selebritas di dunia ustadz, potong, cang, nggak usah. Jadikan ini majelis ilmu saja, bukan majelis artis. Yang berikutnya adalah tukerannya adalah saudara betul-betul sungguh-sungguh melakukan, karena ini ilmu mahal. Apa tuh ustadz? Jangan tinggal setiap hari sholawat 100 kali. Itu saja. Jangan tinggal setiap hari sholawat 100 kali. Ini ilmu saya, Pak. Mudah urusan ini, subhanallah. Ada aja. Makin kencang cobaan, makin kencang sholawatnya. Makin besar hajatnya, makin besar sholawatnya. Kira-kira begini, Pak. Ente batuk mulai keserang flu 100 cukup. Tapi kalau begini nih tawa. Kalau asma jangan 100 dong, hajar 1000. Kalau pegel 100 cukup. Tapi kalau sudah mulai nggak bisa digerakkan 1000, Pak. Kalau sakit perut 100 cukup. Tapi kalau sudah mulai kanker usus 4000 hajar. Paham? Kalau motor 100 cukup lah. Tapi kalau mobil Pajero jangan 100 dong. Ya toh? Kalau tanah 100 meter insya Allah 100 cukup lah. Cukup. Geber 100 tiap hari. Tapi kalau tanahnya sehektar malu dong. Masa bawaannya cuma 100, paham? Baik, syarat dan ketentuan berlaku loh ya. Tidak ada salaman, tidak ada cium tangan, tidak ada minta tanda tangan, tidak ada permintaan foto-foto. Kalau mau foto-foto berdiri di sini. Tadi saya maksudnya mencontohkan. Begini nih yang benar. Kalau mau foto-foto ente di sini aja bergaya. Sini, saya bergaya gitu. Minta temen fotoin, sama aja udah. Insya Allah. Jadikan Yusuf Mansur sahabat saudara semua. Jangan jadikan selebriti. Jadikan Yusuf Mansur guru saudara semua. Jangan jadikan Tuhan. Biasa sajalah. Mudah-mudahan dengan cara begini kita semua selamat. Insya Allah. Ayo, mana sedekahnya?